Shalom, salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Gabriel Samuel Igir. Pada saat ini saya akan memberikan materi secara garis besar. Yang pertama itu tentang sejarah perkembangan filsafat abad klasik, abad gelap, abad pencerahan dan filsafat modern. Yang kedua itu tentang aliran-aliran dari filsafat modern serta tokoh dan teorinya. Dan yang ketiga itu filsafat sebagai Pancasila dan ideologi bangsa Indonesia. Kita masuk pada materi yang pertama itu tentang sejarah perkembangan filsafat abad klasik. Jadi filsafat abad klasik ini muncul di Yunani semenjak kira-kira pada abad ke-7 sebelum Masehi. Dan filsafat juga ini berkembang dengan proses berpikir dan berdiskusi dengan keadaan dunia dan lingkungan sekitar. Adapun tokoh-tokoh dan filsafat abad klasik. Yang pertama, Aristoteles, Socrates, dan Plato. Ketiga tokoh ini mengemukakan teori bahwa pengetahuan itu berasal dari konsep logika dan etika. Yang berikut tuh yang kedua tentang sejarah perkembangan abad gelap atau disebut dengan abad pertengahan. Jadi filsafat abad pertengahan itu disebut dengan abad gelap ini muncul dan berkembang semenjak bangsa Eropa itu masuk dengan adanya pertumbuhan budaya, politik, dan pusat agama. Adapun tokoh-tokoh dalam filsafat abad gelap ini, yang pertama Agustinus, yang kedua Justinus Martyr, yang ketiga Thomas Aquinas. Ketiga tokoh ini mengungkapkan teori bahwa tidak ada perbedaan antara akal, keyakinan, dan kebenaran dari wahyu. Yang ketiga itu sejarah perkembangan filsafat abad pencerahan. Jadi filsafat abad pencerahan ini diwarnai dengan munculnya kritisme. Dan filsafat juga ini berkembang dengan adanya aliran-aliran pemikiran. Adapun tokoh-tokoh dan filsafat abad pencerahan, yang pertama George Berkeley, yang kedua David Hume, yang ketiga Copernicus, yang keempat John Locke. Keempat tokoh ini mengemukakan teori bahwa teori yang kita gunakan saat ini dan ditantang oleh tokoh-tokoh agama. Yang keempat tentang filsafat modern. Jadi filsafat modern ini muncul pada masyarakat barat karena perpindahan semenjak krisis pada abad pertengahan. Dan Renaissance ini sudah masuk pada masa modern atau sering disebut dengan humanisme. Adapun tokoh-tokoh dan teorinya pada filsafat modern, yang pertama John Locke, yang kedua B. Hegel, yang ketiga Immanuel Kant. Ketiga tokoh ini mengungkapkan teori bahwa filsafat merupakan dominasi segala sesuatu untuk mengendalikan jalan hidup manusia. Kita masuk pada materi yang kedua itu tentang aliran-aliran filsafat modern serta tokoh dan teorinya. Yang pertama, aliran idealisme. Aliran idealisme adalah aliran yang berpaham mulai dari ide-ide atau segala sesuatu atau realitas itu mulai dari ide-ide. Adapun tokoh-tokoh dan teori dari aliran idealisme, yang pertama Plato, yang kedua Immanuel Kant, yang ketiga David Hume. Ketiga tokoh ini mengemukakan teori bahwa suatu kebenaran realitas itu berasal dari suatu pengalaman. Dan yang kedua itu tentang aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme merupakan akal yang terpenting dengan berpikir kaidah-kaidah dengan logis. Adapun tokoh-tokoh dan filsafat dalam aliran rasionalisme, yang pertama René Descartes, yang kedua Barats, yang ketiga Leibniz. Ketiga tokoh ini mengungkapkan teori bahwa pengetahuan itu berasal dari Tuhan karena Tuhan memberikan dasar dari segala sesuatu yang ada. Yang ketiga itu aliran empirisme. Aliran empirisme merupakan aliran yang menjadikan pengalaman itu sebagai sumber pengetahuan. Adapun tokoh-tokoh dalam aliran empirisme, yang pertama Francis Bacon, yang kedua Thomas Hobbes, yang ketiga John Locke. Ketiga tokoh ini mengemukakan teori bahwa suatu ilmu pengetahuan itu berasal dari sifat umum dan sumber pengetahuan ini tidak lebih dari itu. Dan yang keempat itu aliran realisme. Aliran realisme adalah segala sesuatu yang nyata, bukan konsep. Adapun tokoh-tokoh dan aliran realisme dan teorinya, yang pertama Aristoteles, yang kedua John Seminius, yang ketiga William Gooker. Ketiga tokoh ini mengutarakan teori bahwa pendidikan itu mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kelima itu tentang aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme ini menentukan nilai pengetahuan yang berdasarkan kegunaan yang praktis. Adapun tokoh-tokoh dalam aliran pragmatisme ini, yang pertama William James, yang kedua John Dewey, yang ketiga
David Hume. Ketiga tokoh ini mengutarakan teori bahwa konsep utama filsafat pendidikan ialah realitas hidup. Sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, itu tentang Pancasila sebagai filsafat dan ideologi bangsa Indonesia. Yang pertama itu, Pancasila sebagai filsafat merupakan suatu kesatuan atau bagian-bagian yang saling berhubungan dengan sila yang pertama dan sila yang lain untuk mencapai tujuan kesatuan. Yang kedua itu, ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Karena Pancasila merupakan ideologi bangsa, pemersatu bangsa untuk memberikan orientasi ke depan. Sekian materi yang boleh saya dapat sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.